Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Ayo perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Hak sebagai warga negara harus dipenuhi oleh negara. Tujuan pemenuhan hak warga negara adalah agar masyarakat hidup sejahtera. Kita memiliki banyak hak sebagai warga negara. Misalnya, hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan, dan penghidupan yang layak, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sekarang, kita akan menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah, sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus diterima. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utama, kita dapat memperoleh informasi yang terdapat pada paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menentukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Ayo perhatikan contoh berikut. Ragam tarian Indonesia mencerminkan kekayaan kebudayaan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari kreasi yang berbeda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari pengembangan gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak terikat dengan aturan, baik gerakan maupun aspek lain. Jadi, gagasan utama dari paragraf tersebut adalah keragaman tari di Indonesia. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Kita sudah belajar menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan isi teks. Kita juga dapat menemukan kata kunci di setiap paragraf. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperoleh informasi dari teks. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita
dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Ayo perhatikan contoh berikut. Makanan sehat untuk pertumbuhan. Siswa kelas 6 sekolah dasar dapat dikatakan berada pada masa pertumbuhan yang sangat penting. Pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang sehat sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan. Judul teks tersebut adalah Makanan Sehat untuk Pertumbuhan. Kata kunci pada judul yaitu makanan, sehat, pertumbuhan. Sedangkan untuk kata kunci paragraf di atas yaitu pertumbuhan. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya, kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Ayo ingat kembali, setiap teks non-fiksi memiliki gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Setiap paragraf dalam teks memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Ayo perhatikan contoh berikut. Hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, hak warga negara harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan hak, tujuan nasional menjadi mudah tercapai. Sebelum melaksanakan hak, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Jadi, kalimat utamanya berada di awal. Sedangkan untuk gagasan utamanya yaitu hubungan hak warga negara dan tujuan nasional.